Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Satu nusa, satu bangsa, satu tanah air Indonesia. Teman-teman ya, salam sehat dari saya. Izinkanlah saya mewakili para teman-teman menyampaikan aspirasinya tentang dunia pendidikan ya teman-teman ya. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Presiden. Izinkanlah saya menyampaikan isi hati saya, unek-unek saya selaku masyarakat kecil, Pak. Saya di kebun nih, Pak. Di sini, Pak, saya nggak panjang lebar yang saya akan utarakan, Pak. Di sini saya akan satu permohonan, minta satu pertimbangan dari Bapak Presiden selaku Kepala Kepresidenan Republik Indonesia ataupun Presiden Republik Indonesia. Di sini, Pak, saya akan mengutarakan isi hati saya ataupun saya mewakili dari para wali murid, orang tua anak didik. Nah, di sini yang saya ajukan, Pak, bukan minta uang, bukan minta bantuan, bukan minta sekolahnya disubsidi, bukan minta beasiswa, Pak, bukan. Tetapi di sini saya akan mengungkapkan isi hati saya tentang usia, Pak. Usia dini anak sekolah. Nah, ini usia anak sekolah. Sebelumnya, Pak, perkenalkan diri, nama saya Asep Hidayatullah. Saya di Desa Bungku, sering juga disebut dengan sebutan Dayat, di Kecamatan Bujubang, Pak, Batanghari, Jambi, Sumatera ya, Pak ya. Di sini, Pak, tentang anak didik nih, Pak. Anak didik yang nggak bisa masuk SD karena usia, Pak. Nah, karena usia anak didik yang nggak bisa masuk SD karena usia, ya mohon maaf, Pak. Ini saya ini di kebun, inilah rumah saya. Seperti inilah, Pak. Usianya yang kurang. Ada di sini anak TK yang nggak bisa lolos untuk masuk SD, sekolah dasar. Ya ini kurang 1 bulan, Pak. Kurang 1 minggu. Ya mohon maaf, standar rata-rata anak didik itu berusia, kalau nggak salah ini, Pak, 7 tahun. Nah, tapi, Pak, di angka yang 7 tahun ini, anak didik kita kan, anak-anak kita kan nggak semua sama, Pak. Pas hari itu hari umur 7 tahun. Nah ini, Pak, hari itu dia masuk pas hari umurnya 7 tahun. Tapi ada juga yang kurang 1 minggu, Pak, kurang 1 bulan, 7 tahunnya, Pak, 6 tahun gitu kan, 6 tahun lebih sekian bulan. Jadi 7 tahunnya itu kurang 1 bulan, 7 tahun kurang 2 bulan, 7 tahun kurang 3 bulan. Nah, hal ini, Pak, yang menjadi sekarang pembicaraan para orang tua yang nggak bisa anak didiknya masuk ke SD, ke sekolah dasar. Ya padahal mungkin para guru, para staf ahlinya mungkin udah seleksi masalah uji materi di sekolah, macam mata pelajaran di sekolah itu udah mencukupi untuk dia masuk ke tingkat sekolah dasar. Nah, tapi dengan usia ini tadi, Pak, itu menjadi suatu alasan. Apakah memang seperti itu? Apakah ini memang hanya seperti apa ya, untuk menghalang-halangi supaya anak ini masuk ke tingkat dasar? Nah, seperti itu, Pak. Yang kedua, Pak, di sini saya mengutarakan ataupun mungkin Bapak menjadi bahan pertimbangan Bapak Presiden selaku Presiden Republik Indonesia, mengutarakan apakah betul, Pak, apakah betul anak SD sekolah dasar nih, mau masuk sekolah dasar itu harus punya ijazah TK, Pak. Nah, saya ulangi, Pak, apakah benar anak-anak SD, anak-anak yang mau masuk ke sekolah dasar, apakah harus punya ijazah sekolah TK, sekolah taman kanak-kanak ataupun PAUD ataupun yang lainnya? Apakah itu harus, Pak? Nah, sementara, Pak, ini seperti saya nih, Pak, saya ini punya anak, Pak. Ya mohon maaf, mungkin mewakili teman-teman yang punya
di pelosok-pelosok, di jauh dari jangkauan sekolah. Nah ini, apakah harus seperti itu? Sedangkan kayak saya nih Pak, jauh dari jangkauan sekolah. Jangan-jangan kan mau ngantar anak TK tiap hari Pak. Nah ini, jadi kalau maksud saya, kalau dia sudah waktunya berusia 7 tahun, sekolahlah langsung ke sekolah dasar. Nah, sedangkan di sini mayoritas umumnya di Indonesia, di negara kita itu harus punya ijazah TK. Nah, kalau yang orang seperti saya nih Pak, di kebun nih, kan semua orang semua masyarakat Bapak mungkin tahu, nggak di desa aja, nggak di kota aja, nggak selalu dekat dengan sekolah, tapi di kebun yang mencil-mencil, yang satu entah di mana-mana, ada yang di hutan. Sementara dia punya anak yang akan dimasukkan sekolah dasar. Nah, hal ini Pak menjadi ganjalan di sini Pak. Katanya anak sekolah dasar harus punya ijazah TK. Nah, apakah memang diharuskan seperti itu Pak? Sementara jalan yang kami tempuh itu bukan dekat Pak, jauh. Jadi kalau tiap hari ke sana kemari, kapan saya mau kerja Pak? Nah, seperti itu. Ini mudah-mudahan suara saya mewakili dari para teman-teman yang di pelosok-pelosok, yang jauh dari jangkauan sekolah. Nah, yang kedua, yang selanjutnya Pak, kalau memang itu diharuskan, ya tolonglah Pak, tolong banget, adakanlah suatu gambaran seperti apa jalan pintasnya, seperti apa anak ini supaya masuk ke sekolah dasar. Ya zaman sekarang Pak, mohon maaf, nggak sekolah katanya bodoh. Nah itu Pak, nggak sekolah berarti bodoh, nggak bisa ngitung, nggak bisa baca ya Pak ya. Nah, dengan ini Pak, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan suara saya dapat didengar. Kalaupun ada pun aspirasinya, seandainya pun Bapak mengabulkan dengan suara saya, tolong Pak, biar saya tahu, kami semua tahu yang di pelosok-pelosok, umumkan Pak melalui media sosial, melalui berita-berita Bapak, melalui perpanjangan tangan Bapak, penyambung lidah dari Bapak Presiden. Tolong Pak, sampaikan ke aspirasi masyarakat-masyarakatnya Pak yang ada di dalam di pelosok-pelosok Pak. Cukup sekian Pak, suara dari saya, mudah-mudahan bisa didengar, mudah-mudahan dikabulkan oleh Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.